Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 98 Kesepakatan Pertempuran dengan Nan Beichao. Nan Beichao memberontak. Di mata bintang baru yang sedang naik daun di Provinsi Qi ini, aturan tidak berarti apa-apa. Belum lagi aturan kompetisi Provinsi Qi, dia bisa mengabaikan semua aturan di Provinsi Qi. Mencoba membatasi Nan Beichao dengan aturan adalah hal yang mustahil, setidaknya menurut Jiang Chen. Nan Beichao adalah harimau di antara manusia, ia terlahir dengan takdir yang besar, dan ia memiliki aura seorang raja di sekelilingnya. Seorang jenius, prestasinya di masa depan tidak memiliki batas. Ia sama seperti para jenius super dari benua ilahi, ia memenuhi syarat untuk memandang ke bawah ke surga. Nan Beichao menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, tidak ada yang boleh menghinanya. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Jiang Chen, dia ingin membiarkan Jiang Chen mati sambil berlutut. Dia sudah tamat, kali ini, dia benar-benar tamat. Nan Beichao terlalu sombong, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina martabatnya. Kali ini, bahkan Guan Yiyun tidak akan mampu melindungi Jiang Chen. Masalahnya, Nan Beichao ini terlalu kuat, Guan Yiyun juga kuat, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Nan Beichao. Menurut pendapatku, Nan Beichao akan mampu bertarung dengan seorang prajurit inti ilahi. Orang seperti itu bahkan tidak akan ditemukan dalam 1000 tahun, Provinsi Qi tidak pernah menghasilkan orang seperti dia. Dia adalah kebanggaan terbesar Paviliun Langit Terbakar, dia tidak akan pernah mematuhi aturan apapun. Banyak orang mendesah. Nan Beichao terlalu brutal, tidak ada yang mampu melawannya. Jiang Chen sudah tamat, hari ini, tidak ada tempat yang bisa ia tuju untuk bertahan hidup. Karena Nan Beichao ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan sayap darah itu tidak berguna. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari Nan Beichao. Enyah. Nan Beichao sangat kasar, dia baru saja mengucapkan dua kata dingin kepada Guan Yiyun. Nan Beichao, jangan berpikir bahwa kamu kebal terhadap hukum dan ketertiban. Guan Yiyun menjadi sangat marah, bahkan boneka tanah liat pun akan merasa marah dalam situasi saat ini. Sebagai pemimpin Sekte Hitam kali ini, meskipun dia bukan tandingan Nan Beichao, dia tetap tidak bisa hanya duduk diam dan melihat murid Sekte Hitam dibunuh oleh Nan Beichao. Liang Xiao yang berdiri di samping menyeringai. Ia berpose seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ia ingin melihat bagaimana tepatnya Guan Yiyun akan menghentikan Nan Beichao. Tepat pada saat ini, sebuah tangan menepuk bahu Guan Yiyun dari belakang, itu adalah tangan Jiang Chen. Jiang Chen berjalan keluar dari belakang Guan Yiyun dan memposisikan dirinya di depan Nan Beichao. Jiang Chen mengenakan jubah putih, dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan pakaian serta rambutnya melambai di bawah aura Nan Beichao yang mengesankan. Senyum di wajahnya tidak berubah sama sekali, matanya tajam. Dia menatap mata Nan Beichao, cara dia bertindak membuatnya tidak tampak lebih lemah dari Nan Beichao. Kehadirannya sungguh luar biasa. Hanya keberaniannya saja sudah membuat Jiang Chen ini menjadi orang hebat. Sikap orang ini sungguh luar biasa, hanya saja tidak sesuai dengan usianya. Sepertinya dia benar-benar tidak takut kalau Nan Beichao akan membunuhnya hanya dengan satu tamparan. Semua orang tergerak oleh tindakan Jiang Chen, bahkan Guan Yiyun tidak menyangka bahwa Jiang Chen akan memiliki keberanian seperti itu. Dia mampu menghadapi Nan Beichao dengan sikap tenang tanpa menunjukkan rasa takut. Kamu tidak takut padaku. Tatapan Nan Beichao bagaikan pisau dingin yang menggores wajah Jiang Chen dengan ganas. Dia tidak menyerang dan membunuh Jiang Chen. Sebagai orang yang sombong, dia ingin tahu bagaimana Jiang Chen bisa berdiri di depannya dengan begitu tenang, dan mengapa dia tidak berlutut di depannya. Mengapa aku harus takut padamu, bukankah seharusnya kamu takut padaku? Jiang Chen berkata sambil menyeringai. Harusnya aku yang takut padamu. Haha, sungguh lelucon besar. Apa kau benar-benar percaya bahwa aku tidak bisa meremasmu sampai mati seperti semut hanya dengan jari-jariku? Nan Beichao tertawa terbahak-bahak, ini benar-benar lelucon terlucu yang pernah didengarnya, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kau tahu bahwa potensiku tidak lebih buruk darimu, dan bahkan lebih tinggi darimu. Karena itu kau tidak sabar untuk membunuhku, kau takut bahwa ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan kembali dan membunuhmu. Jiang Chen berbicara kata demi kata, dan semua orang di tempat kejadian mendengarnya, membuat semua orang semakin mengagumi keberaniannya. Dan pada saat yang sama, banyak dari mereka mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Jiang Chen sebenarnya benar. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar, dengan potensi yang ditunjukkannya hari ini, potensinya tidak lebih lemah dari potensi Nan Beichao, dan bahkan mungkin lebih tinggi darinya. Sangat mungkin dia bisa menekannya di masa depan. Nan Beichao takut Jiang Chen akan menjadi lebih kuat darinya di masa depan, oleh karena itu, dia tidak sabar untuk membunuhnya. Benar-benar lelucon.
Ketika Nan Beichou ingin membunuh seseorang, apakah dia perlu alasan? Namun, keberadaan Jiang Chen benar-benar menjadi ancaman baginya. Kata-kata dari kerumunan itu telah sampai ke telinga Nan Beichou, dan kata-kata ini tanpa diragukan lagi telah membangkitkan pikiran sombongnya. Jika dia membunuh Jiang Chen hari ini, maka dia harus membawa nama seseorang yang takut pada Jiang Chen. Jiang Chen, kau harus mengerti, di hadapanku, kau hanyalah seekor semut. Dengan status elitku, berdiri di sini dan berbicara banyak denganmu sudah merupakan kehormatan besar bagimu. Jika aku ingin membunuhmu, maka aku tidak perlu alasan sama sekali. Nan Beichou akan selalu memiliki sikap sebagai seseorang yang berada di atas orang lain. Aura elit menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah dia adalah satu-satunya individu elit di dunia ini. Nan Beichou, kendalikan aura elitmu. Di hadapanku, jangan tunjukkan aura elitmu, jangan pernah berpikir bahwa kau adalah jenius terhebat di dunia ini. Beri aku waktu 1 tahun, maka kau akan tahu siapa yang lebih hebat di antara kita. Jiang Chen mendengus dingin, dia memiliki sikap arogan yang sama, dan reaksinya telah membuat banyak orang takut. Ini mungkin orang pertama yang berani bertindak begitu arogan di depan Nan Beichou, dan dia mampu menunjukkan kesombongannya secara alami tanpa rasa takut. Hanya dengan keberaniannya saja, dia telah memenangkan kekaguman dan rasa hormat semua orang. Hahaha. Nan Beichou tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia melangkah maju, dan berdiri begitu dekat dengan Jiang Chen sehingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Dengan suara dingin dan tegas dia berkata, Jiang Chen, kamu sangat pintar, menggunakan trik ini untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Selamat, kamu berhasil. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Setahun kemudian, kamu dan aku akan bertanding sampai mati. Aku akan melihat seberapa besar kamu bisa berkembang hanya dalam 1 tahun. Setelah mengatakan itu, Nan Beichou berbalik dan terbang ke langit, segera menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat yang sama, suaranya terdengar dari udara, Jiang Chen, nikmatilah tahun terakhir hidupmu. Ekspresi Jiang Chen tidak berubah, tetapi dia diam-diam menghela napas lega dalam benaknya. Situasi saat ini, selain metode ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jiang Chen memiliki visi yang tepat, dia dapat dengan mudah mengetahui orang macam apa Nan Beichou itu. Pria seperti ini, setiap bagian dirinya dipenuhi dengan kesombongan, jenis kesombongan yang mengalir jauh di dalam tulangnya. Dia tidak akan memandang rendah siapapun. Oleh karena itu, ia menggunakan waktu 1 tahun untuk mempertaruhkan harga diri Nan Beichou. Ia meramalkan bahwa Nan Beichou pasti akan setuju dengannya. Ada terlalu banyak orang di sini, kompetisi Provinsi Qi mewakili hampir seluruh Provinsi Qi. Dengan identitas Nan Beichou, jika ia masih membunuhnya setelah Jiang Chen mengatakan semua hal itu, maka orang-orang akan berpikir ia takut pada Jiang Chen. Nan Beichou yang sombong tidak akan pernah takut pada siapapun. Oleh karena itu, Nan Beichou menyetujui kontrak 1 tahun dan pergi. Sial, Nan Beichou pergi begitu saja, Jiang Chen itu benar-benar hebat, dia benar-benar berani mengatur pertandingan dalam waktu 1 tahun, dengan hanya 1 tahun, tidak peduli seberapa jeniusnya dia, tidak mungkin dia bisa menandingi Nan Beichou. Benar sekali, Jiang Chen ini terlalu sombong. Dia benar-benar ingin bertarung hanya dalam waktu 1 tahun. Dia hanya seorang prajurit inti fana awal, bahkan jika kultivasi Nan Beichou tidak berkembang selama tahun ini, Jiang Chen tidak akan pernah bisa mencapai level yang sama dengannya. Dia hanya bisa hidup setahun lagi, dan begitu tahun itu habis, dia akan dibunuh oleh Nan Beichou. Saya sangat tertarik untuk menyaksikan pertandingannya dalam 1 tahun. Jiang Chen tidak terlihat seperti orang yang gegabah, mari kita tunggu dan lihat saja. Dalam 1 tahun, kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Benar sekali. Kesepakatan pertarungan maut antara Jiang Chen dan Nan Beichou pasti akan menjadi pusat perhatian di Provinsi Qi. Sehari setelah 1 tahun pasti akan sangat penting. Jiang Chen telah bergabung dengan Sekte Hitam, dia pasti akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Semua orang menjadi sentimental, kompetisi Provinsi Qi hari ini tidak berjalan mulus. Kemajuan dramatis akhirnya berakhir dengan cara yang tidak terduga. Jiang Chen jelas merupakan pemenang terbesar dari kompetisi ini, seorang kultivator nakal yang terkenal muncul sebagai kuda hitam, mengalahkan semua murid lingkaran luar dari 4 sekte besar dan mengambil tempat pertama untuk dirinya sendiri. Dia sekarang menjadi benar-benar terkenal. Nama Jiang Chen akan segera tersebar di seluruh Provinsi Qi, dan semua orang akan mengetahui namanya. Terlalu banyak kejadian tak terduga selama kompetisi kali ini. Siapa yang pernah mengira bahwa sang juara sejati akan mati dengan cara yang mengerikan? Tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian, dan siapa yang mengira bahwa kepala Ling Ao yang berbakat akan dipenggal? Bagi Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar, kematian Liu Suang dan Ling Ao merupakan kerugian terbesar dalam kompetisi ini. Adapun lembah kebahagiaan, tidak diragukan lagi bahwa mereka hanya menjadi peserta kompetisi ini. Kenyataannya,
Lembah kebahagiaan secara keseluruhan sangat kuat, tetapi mengembangkan keterampilan merayu itu sendiri dianggap sebagai jalan yang jahat. Sangat sulit bagi prajurit yang kuat untuk muncul dari lembah kebahagiaan, oleh karena itu, dalam sejarah Provinsi Qi, lembah kebahagiaan tidak pernah menempati posisi pertama. Dari cara Yi Qingzi mengaku kalah, orang bisa dengan mudah mengetahui alasan di balik ini. Begitu skill rayuan kehilangan efeknya, mereka akan kehilangan keuntungan terbesar mereka. Bertarung dalam 1 tahun. Mari kita lihat apakah kamu mampu bertahan hidup melewati tahun ini. Liang Xiao mendengus dingin, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Pedang Surgawi berdiri dan berkata, murid senior Liang, Jiang Chen ini dan anjing kuning besar itu berada di geng yang sama. Minta dia untuk menyerahkan anjing itu. Apa? Anjing yang membebaskan binatang iblis di menara penjara iblis. Liang Xiao terkejut, dia pernah mendengar tentang insiden menara penjara iblis sebelumnya. Beberapa waktu lalu, ada seekor anjing kejam yang membuat kekacauan di dalam lingkaran luar sekte. Ya, itu anjing mati. Murid itu berkata sambil menggertakkan giginya. Jiang Chen, serahkan anjing itu. Liang Xiao berbalik dan menatap Jiang Chen. Liang Xiao, anjing apa? Jangan konyol. Guan Yiyun berkata dengan ekspresi tidak puas. Guan Yiyun, kau boleh melindungi Jiang Chen, tapi jangan bilang kau ingin melindungi seekor anjing. Hari ini, jika dia tidak menyerahkan anjing itu, jangan salahkan aku karena menyerangnya. Liang Xiao sangat marah, dia tidak bisa membunuh Jiang Chen di sini, tetapi jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan anjing yang ingin dibunuhnya, maka dia akan mati karena marah. Orang-orang yang sudah bersiap pergi kembali memusatkan pandangannya ke tengah alun-alun, sepertinya Sekte Pedang Langit dan Sekte Hitam hendak bertarung memperebutkan seekor anjing. Aku tidak ada hubungannya dengan anjing itu, kalau kalian mampu, pergi saja dan tangkap dia. Kenapa kalian meminta anjing padaku? Kapan kalian pernah melihat anjing di sampingku? Jiang Chen mencibir, anjing itu tidak mudah ditangkap. Bahkan jika dia ingin menyerahkan anjing itu, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Anjing itu ada di sini. Seseorang di antara kerumunan berteriak, dia adalah salah satu pria yang kalah taruhan dengan Big Yellow. Sapuan, plus. Tepat setelah lelaki itu menyelesaikan perkataannya, beberapa pengikut Sekte Pedang Surgawi segera menyerbu ke tempat itu dengan kecepatan yang sangat tinggi.